Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas eh, pokok bahasan baru yaitu kondensator. Kondensator disebut juga kondensor atau kapasitor. Jadi nanti itu hanya penyebutan saja. Jadi barangnya sama itu juga. Oke. Nah, contoh nih kondensator atau kapasitor seperti ini. Ya, ini disebut elektrolit kondensator atau elko. Nah, jenisnya banyak nih variasinya. Variannya nih sini. Nah, ini. Tuh, ya. Nih, ada yang kecil, ada yang besar ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, sebelah kiri juga sama nih. Nah, ini cirinya kayak itu, kayak tabung ya itu. Itu elektrolit kondensator atau elko ya. Nah, di sini ada kondensator yang kecil itu ya, kayak permen ya. Kayak permen yang akan habis ketika dikulum ya. Nah, gitu. Ini ada warna merah, ada warna biru ya. Ada warna biru, ada yang warna kuning dikit ya. Ya. Ada kuning, ini kuning bukan kemerah-merahan ya. Kemudian kalau nggak salah hijau ya, ya gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, nanti eh, yang akan dibahas adalah sub pokok bahasan yang ini ya. Kapasitas kondensator atau kapasitas kapasitor ya, sama-sama aja itu ya, sama ya. Oke, terus selanjutnya perhatikan penurunan dan aplikasi konsep eh, kondensator ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang jenis dan fungsi kondensator atau kapasitor. Yang pertama itu fungsinya itu sebagai penyimpan muatan listrik ya. Jadi muatan muatan listrik itu bisa disimpan dalam kapasitor ya. Oke, nanti kapasitor setelah menyimpan muatan akan berfungsi sebagai sumber tegangan. Tegangannya tegangan DC ya. Oke. Nah, ini dasar untuk kalian masuk teknik elektro ya, teknik elektro. Nah, berikutnya jenis kondensator atau jenis kapasitor tuh. Yang pertama kondensator mika, kemudian kondensator keramik, kemudian kondensator kertas ya, kemudian kondensator udara ya. Nah, kemudian berikutnya itu kondensator elektrolit atau disebut ELKO elektrolit kondensator ya. Nah, oke. Okay. 1 sampai 5 itu sama-sama penyimpan muatan, cuman ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Di sini, ya. Nah, sekarang lambang kondensator. Nah, lambangnya untuk kondensator nomor 1 sampai nomor 4 itu lambangnya seperti ini. Jadi dua buah garis sejajar ya. Nah, itu dari mana coba? Nah, itu asalnya dari plat yang berhadapan. Nanti dibahas ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini cirinya yang tadi yang saya terangkan di awal ya, di slide awal ya. Nih, itu berarti eh, kondensator tetap ya. Tetap. Ini semuanya tetap ya. Ya. Kemudian kondensator elektrolit atau elektrolit kondensator. Nah, itu berarti ada kutubnya. Di sini kutub positif, yang ini yang panjang ya, yang ini negatif yang ini. Jadi cirinya yang negatif itu kalau di kondensatornya ada tanda panah itu berarti negatif. Yang ini positif ya. Oke, itu. Nah, terus bagaimana besarnya? Besar kapasitasnya. Nah, sekarang perhatikan ya. Nah, kita akan menghitung kapasitas dari kapasitor itu sendiri. Ya. Nah, berarti ini kapasitas kapasitor atau kondensator sendiri itu di dalamnya ada dua buah plat tipis berhadapan ya. Nah, berhadapan seperti ini. Ini ilustrasinya seperti ini, berhadapan. Sedangkan kenyataannya tidak begini. Tapi nanti keduanya digulung ya bersama-sama, tapi walaupun digulung tidak berdempetan, tidak nempel ya. Ada jaraknya. Nah, itu jaraknya menunjukkan eh, D ya. Nah, di antara plat ini akan disimpan apa? Bebas, mau udara, jadi kondensator udara. Kalau disimpan misalkan mika, maka kondensator mika. Kalau di sini dipasang atau disimpan keramik, jadilah kondensator keramik.
Oke. Kalau di antara keping ini diisi elektrolit, maka jadilah kondensator elektrolit gitu ya. Gitu kan. Nah, sekarang besarnya bagaimana? Nah, besarnya dapat kita cari. Nah, oke. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, cirinya seperti ini atau cara menurunkannya gini. Ini luas permukaannya adalah A ya. Kemudian ini jaraknya adalah D ya. Nah, di antara keping satu dan keping 2 diisi medium ya atau konsata dielektrikum KE ya. Apa itu? Keramik, kertas, udara, larutan sampai seterusnya ya. Nah, sekarang besarnya bagaimana? Kapasitas kapasitor itu besarnya ya, itu C sebanding, nah, diberi notasi C ya, kapasitas kapasitor ya. Nah, itu notasinya C, C besar ya. Kapasitas kapasitor bergantung pada A, luas permukaan. Makin luas makin besar kemampuannya atau makin besar nilainya. C itu sebanding dengan KE. Jadi konstanta dielektrikum itu mempengaruhi kapasitas kapasitor ya, atau kondensator. Ini sebanding dengan 1/D gitu ya. Ya, jadi makin jauh makin kecil nantinya. Maka dari data ini C itu sebanding dengan KE A per D ya. KE kali A per D. D. Nah, nanti untuk selanjutnya C sama dengan gitu ya. Sama dengan E0 KE kali A per D gitu ya. Nah, saya kasih keterangan. Nah, apa itu? C kapasitas kapasitor, satuannya adalah farad ya. Farad atau disingkat F. Nah, kemudian KE itu konstanta dielektrikum ya. Konstanta dielektrikum. Nah, nanti ini fungsinya apa? Fungsinya untuk peningkatan kemampuan kondensator untuk menyimpan muatan. Dan A luas permukaan, A luas permukaannya, luas keping ya, luas keping. Ini harus meter persegi ya. Kemudian D jarak antar ya, jarak antar keping, jarak antar keping ya. Nah, ini meter ya. Nah, kemudian epsilono ya, epsilono atau disebut juga permitivitas ya. Permitivitas ruang hampa ya. Permitivitas ruang hampa ya. Ya, ruang hampa itu kayak udara juga anggap saja itu hampa. Walaupun itu udara tidak disebut hampa. Nah, udah. Nanti E0 sama dengan besarnya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 ya. Apa? Newton meter per kuadrat per kolom kuadrat ya, gitu. Oke. Nah, nanti di soal itu diketahui besarnya. Oke. Itu penurunan konsep dari kondensator atau rumus kondensator. Oke, lanjut kita aplikasikan ke soal ya. Nah, seperti ini. Sebuah kondensator kapasitasnya 30 mikrofarad pada saat jarak antar keping D. Nah, tentukan kapasitasnya sekarang jika antara kedua keping menjadi setengah D. Nah, oke, kita jawab. Jawabnya begini, boleh diketahui, ketika D1 sama dengan D, maka kapasitasnya C1 30 mikrofarad. Nah, kapasitasnya sekarang berapa sih ketika jaraknya menjadi setengah kali semula? Nah, kita punya rumus C sama dengan N0 KE kali A per D. Nah, di sini yang lain tidak diotak-atik. Yang diotak-atik adalah D, maka C hanya sebanding dengan 1 per D. Nah, oke, bandingkan C1 berbanding C2 sama dengan 1 per D1 berbanding 1 per D2 ya. Nah, C1-nya berapa? Di situ 30 berbanding C2 sama dengan 1 per D berbanding dengan 1 per setengah D ya. Oke.
Nah, coret aja. Ini coret dengan ini, coret. Nah, berarti 30 berbanding C2 sama dengan 1 berbanding 2 ya. Maka kapasitas kondensator sekarang ketika jaraknya menjadi setengah kali semula itu berarti 60 mikrofarad gitu ya. Nah, gampang kan? Gampang nih. Kalau kondensator lumayan gampang. Beda dengan listrik dinamik ya, susah tuh. Tapi ini juga akan susah kalau kalian hanya berpangku tangan. Oke. Lanjut ke soal berikutnya atau aplikasi berikutnya. Ya. Yap. Nah, luas keping kapasitor atau kondensator itu 1 cm persegi dan terpisah sejauh 10 mm di antara kedua keping dimasukkan suatu bahan KE-nya 3, hitung nilai kapasitas kapasitor itu sekarang ya. Oke. Nah, dengan catatan nanti epsilononya udah ada. Nah, berapa besarnya nanti diketahui ya. Epsilon 0 ya atau permitivitas seorang apa itu 8,85 kali 10 pangkat minus 12 ya. Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Kemudian KE di situ udah tertera 3, kemudian A-nya itu 1 cm ya. A 1 cm persegi. Berarti ini 10 pangkat minus 4 meter persegi ya. Nah, kemudian D-nya di situ ada 10 mm. Nah, berarti 10 mm 10 kali 10 pangkat minus 3 apa? Meter ya. Oke ya. Oke. Meter milimeter ya. Nah, udah, berarti 10 pangkat minus 2. Oke, kita pakai yang ini C sama dengan E0 KE kali A ya per D ya. Oke, lanjut. Ini 8,85 kali 10 pangkat minus 12 ya. Kemudian KE-nya adalah 3, kemudian A-nya masukkan di situ 10 pangkat minus 4 ya. Nah, per D-nya berapa? Di situ D-nya 10 pangkat minus 2. Oke. Jadi nanti tinggal 3 kali 8,85. Oke, kita coba hitung ya. Nah, 8,85. Oke. Nah, itu jawabnya 26,55 ya. 26,55 ya. Oke, ini naik ke atas nih, pasti naiknya ini. Ini 10 pangkat minus 12 kali 10 pangkat minus 4 kali 10 pangkat 2 ya. Oke. Nah, jadi nanti ini 26,55 kali 10 pangkat minus 14 ya. Apa? Bukan kolom, farad ya, farad. Nah, oke gitu. Itu soal nomor 2 ya. Ya. Gampang ya. Ayo lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, nomor 3 atau soal 3 itu dua buah kapasitor luas kepingnya berbeda. Luas keping kapasitor pertama 2 kali dari keping kapasitor kedua ya. Jarak antar keping pada kapasitor pertama setengah dari jarak antar keping pada kapasitor kedua. Jika kapasitas kapasitor kedua 60 mikrofarad, tentukan kapasitas kapasitor yang pertama. Oke, ini soalnya belipetan nih, jadi nggak masalah ya. Panjang, tapi tujuannya cuman gini. Berarti D1 itu diketahui setengah kali D2 ya. Oke. Kemudian luas penampangnya A1 itu 2 kali A2. Oke. Maka di sini C kita punya rumus C E0 KE kali A per D. Oke, maka C hanya bergantung pada A per D ya. Oke, gitu. Bandingkan C1 berbanding C2 sama dengan A1 per D1 ya. Berbanding A2 per D2. Oke, C1-nya berapa? C1-nya ditanya nih. C1-nya berapa tuh? Ditanya. Sementara C2-nya itu 60 mikrofarad ya. Nah, C1 berbanding 60 sama dengan A1-nya diketahui berapa? 2A2 ya. Ini berarti setengah ya, setengah D2 berbanding A2 per D2 ya. Coret, 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 coret ya. Maka C1 berbanding 60 sama dengan
4 ya, berbanding 1. Nah, berarti C1-nya berapa? 240 mikrofarad. Oke. Itu soal untuk nomor 3 atau soal 3 aja lah kita sebutnya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini ada energi ya. Energi dan eh, muatan ya, energi dan muatan. Perhatikan di sini. Ketika sebuah kondensator dipasang pada arus DC, maka kondensator atau kondensor atau kapasitor akan berfungsi sebagai penyimpan muatan. Nah, sekarang jumlah muatan. Jumlah muatan listrik ya. Oke. Itu jumlah muatan listrik kita sebut Q. Q itu sebanding dengan V ya. Sebanding dengan V. Jadi makin besar V, makin besar Q. Q itu sebanding dengan C. Nah, berarti nanti dari sini Q itu sebanding dengan C kali V. Atau Q sama dengan C kali V ya. C kali V. Oke. Nah, itu. Capi ya. Nah, kemudian energinya berapa? Energi kapasitor kita sebut W saja. Nah, W itu sebanding dengan V kuadrat. Atau W sebanding dengan setengah C-nya. Maka energinya yang tersimpan itu setengah C V kuadrat ya. Oke. Di mana Q sama dengan Q sama dengan C kali V, maka C-nya boleh diganti dong dengan Q per V. Masukkan. Maka W sama dengan setengah ini ganti nih Q per V kali V kuadrat. Nah, berarti coret nih. Pakai energi kondensator itu setengah QV. Ini rumus yang kedua ya. Nah, bagaimana kalau ditanyakan yang lain? V sama dengan Q per C. Oke, ganti ini. Yang ini ke sini. Maka W sama dengan setengah C V kuadrat. Berarti setengah C. Kemudian ininya Q per C per. Ya. Ntar dulu. Ini kalau kacau beliau nih. Tar. Kita hapus dulu nih. Jangan per di sini. Justru ini. Nah, ini Q per C ya. Kuadratkan ya. Nah, setengah C pi kuadrat. Berarti ini setengah C, ini Q kuadrat per C ya. Kuadrat ya. Tinggal nyoret nih. Maka rumus energi kapasitor itu selain setengah C pi kuadrat, setengah Q kali pi, itu boleh dengan menggunakan setengah Q kuadrat per C gitu ya. Q kuadrat per C gitu. Itu energinya. Ini satuannya udah jelas pasti joule ya. Oke. Rumusnya ada berapa nih? Banyak, ada 3. Ini 3, 1, yang ini 1, yang ini 1, yang ini 1 ya. Nah. Oke. Itu penjelasan tentang energi dan jumlah muatan pada kapasitor. Nah, kita sambung ke soal nomor 4. Bukan sebuah ya, sebuah kondensator, badangan kondensator kapasitasnya 40 mikrofarad. Nah, dihubungkan dengan GGL baterai 20 volt. Nah, pertanyaannya berapa muatan listrik dan energi kapasitor. Nah, ini bukan kapasitor ya, kapasitor ya. Oke, kita jawab. Yang pertama begini. Ingat, kapasitas kapasitor itu jangan mikrofarad, tapi 40 mikrofarad buat farad. Berarti 40 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, oke, atau 4 kali 10 pangkat minus 5. Oke, apa? Farad. Nah, kemudian nanti Q-nya itu kan, nah di sini Pi aja ya. Pi sama dengan 12 volt. Ya. Nah, Q sama dengan C kali P. Berarti tinggal masukkan saja 4 kali 10 pangkat minus 5. Pi-nya berapa? Itu 12. Nah, berarti nanti 48 kali 10 pangkat minus 5 kolom ya. Kolom ini. Bukan C-nya bukan kapasitor ya. Kolom. Nah, sekarang energinya berapa? Energinya itu boleh menggunakan setengah C V kuadrat ya. Nah, setengah kali 4 10 pangkat minus 5 kalikan P-nya berapa di situ? 12
kuadratnya coret dengan ini. Berarti 2 kali 10 pangkat 5 kalikan 144 ya. Berapa? 2, 8, 8, 10 pangkat minus 5 apa? Joule ya. Gampang ya. Gampang sekali. Yap. Itu soal nomor 4 ya, sebagai aplikasi dari sub pokok bahasan pertama ya gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya. Sebuah kapasitor dapat menampung muatan listrik maksimum 20 mikrocoulomb ketika jarak antara keping sebesar D. Tentukan jumlah muatan yang tertampung sekarang jika di antara kapasitor dimasukkan ya dimasukkan bahan dengan konstanta 2 dan jarak antara keping menjadi setengah kali semula. Oke, diketahui dulu ya, diketahui. Ketika D1 sama dengan D ya, maka kapasitasnya adalah 20 apa dulu? Q sama dengan entar dulu. Ini Q ya. Oke. Kapasitasnya C1 kita sebut C. Nah, atau C1 sama C1 boleh. Nah, muatannya itu yang tertampung 20 mikrocoulomb. Itu berarti muatan yang pertama ya. Nah, ingat di sini berikutnya berapa sih muatannya sekarang? Nah, jika D2-nya menjadi setengah kali semula, kemudian KE-nya itu ada sekarang. KE2-nya ada berapa? Di situ 2 ya. Nah, sekarang ingat bahwa muatan itu Q sama dengan C kali V ya, di mana C itu sama saja dengan E0 KE kali A per D ya, kalikan dengan V. Nah, berarti jelas di sini C itu sendiri itu sebanding dengan KE dan D, berbanding lurus dengan KE dan berbanding terbalik dengan D. Nah, bandingkan Q1 berbanding Q2 sama dengan C1 ya, C1 P1 berbanding C2 V2 ya. Oke, Q1-nya di situ 20 mikrocoulomb ya. Q2-nya ini mikronya tidak usah dibawa lah, capek-capek nih. Hapus aja ya. Oke. Hapus aja. Nah, titik Q2 itu sama dengan, nah C1-nya itu E0 KE kali A per D ya. Oke. Nah, C2-nya ini kali P1 dengan P2 sama ya. P1 dengan P2 sama. Udah tinggal coret aja nih. Atau tulis aja juga boleh. Kita sebut aja V. Nah, berbanding dengan C2-nya berapa? E0 KE ya. KE kemudian KE-nya diganti berapa? 2 KE ya, 2 kali semula. 2 KE kali A kali P per. Nah, D-nya sekarang menjadi setengah kali semula ya. Oke, coret nih. Oke. Berarti 20 berbanding Q2 sama dengan 1 berbanding, nah di sini 2 per setengah ya, 2 per setengah ya. Gitu. Ini P ini dicoret. Nah, berarti nanti 20 berbanding Q2 sama dengan 1 berbanding 4. Maka muatannya sekarang 4 kali 20 berarti 80 mikrocoulomb. Jadi meningkat ya. Jadi nanti konstanta di elektrikum itu fungsinya untuk meningkatkan medan listrik di antara keping. Oke. Nah, oke. Itu soal nomor 5 sebagai aplikasi dari sub pokok bahasan yang pertama yaitu kapasitas kapasitor dan energi kapasitor. Nah, oke. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan penjelasan yang singkat ya, dan mohon maaf di dalam penjelasannya kurang memuaskan kalian ya. Oke, jangan membuat kalian patah semangat untuk belajar. Tetap semangat. Nah, next video rangkaian kondensator. Nanti di sini dibahas tentang seri, paralel dan gabungan. Oke.